warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aini, NIM 1914-327, kelas A Asuransi Syariah semester 4. Saya di sini sedikitnya akan memaparkan tentang laporan proposal dan rilis berita. Yang pertama ada laporan bisnis. Pengertian laporan bisnis menurut Herta A. Murphy dan Herbert W. Hildebrand dalam bukunya Effective Business Communication memberikan definisi tentang laporan bisnis atau business report sebagai suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan rencana penyajian fakta kepada seorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Sedangkan menurut Himstreet dan Beatty dalam buku Business Communication mendefinisikan laporan bisnis sebagai suatu pesan-pesan yang objektif, tersusun, teratur yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasional atau dari suatu institut atau lembaga ke lembaga yang lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecah masalah. Selanjutnya, penggolongan laporan bisnis. Berdasarkan fungsinya, ada laporan informal dan laporan analytika. Berdasarkan subjeknya, laporan dibedakan berdasarkan departemen laporan itu diperoleh. Berdasarkan informasinya, ada laporan formal atau long report dan laporan informal atau short report. Berdasarkan keasliannya, ada laporan otoritas, laporan sukarela, laporan swasta, dan laporan publik. Berdasarkan frekuensinya ada laporan berkala atau periodic report dan laporan khusus atau special report. Berdasarkan penampilannya ada laporan memorandum, laporan surat, dan laporan bentuk cetakan. Berdasarkan pelaksanaan proyek, ada laporan pendahuluan, laporan perkembangan, dan laporan akhir. Berdasarkan pelaksanaan pertemuan, ada agenda, resolusi, notulen, dan laporan pertemuan. Selanjutnya, perencanaan perorganisasian, penulisan laporan, dan proposal. Persiapan atau perencanaan perorganisasian merupakan bagian yang sangat penting bagi proses penulisan laporan bisnis. Bagian ini melewati beberapa tahap, yaitu yang pertama, definisikan masalah. Yang kedua, tujuan dan ruang lingkup. 3. Mempertimbangkan siapa yang akan menerima laporan. 4. Menentukan ide atau gagasan. 5. Mengumpulkan bahan yang diperlukan. 6. Menganalisis dan menafsirkan data. 7. Mengorganisasi data, dan 8. Mempersiapkan outline akhir. Bagian ini juga menentukan pokok-pokok laporan bisnis yang memuat pendahuluan, teks, dan penutup. Bagian pendahuluan mengorganisasikan pemberi kuasa, layout atau rencana presentasi, masalah, maksud, ruang lingkup, metodologi, sumber-sumber primer atau sekunder, latar belakang, definisi istilah, keterbatasan, dan rekomendasi. Sementara teks membahas dan mengembangkan hal-hal penting dan rinci. Selanjutnya, bagian pokok dalam laporan bisnis. Bagian pokok dalam laporan bisnis. Yang pertama, ada pendahuluan, yang kedua, isi laporan, dan ketiga, penutup. Dalam bagian pendahuluan, ada 10 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu 1. Pemberi kuasa. Pemberi kuasa adalah individu atau organisasi yang meminta laporan. 2. Tata letak. Menginformasikan kepada pembaca tentang apa saja yang akan dibahas dalam laporan bisnis. 3. Masalah. Biasanya diformulasikan di awal pendahuluan sebelum maksud atau tujuan laporan bisnis dinyatakan. 4. Maksud. Merupakan poin penting dalam laporan bisnis. 5. Ruang lingkup. Berhubungan dengan luas cakupan atau batas suatu pokok bahasan dalam sebuah laporan bisnis.
6. Metodologi mencakup pada metode pengumpulan informasi. 7. Sumber-sumber mencakup berbagai sumber yang kita gunakan dalam penyusunan laporan bisnis, baik sumber tertulis maupun sumber lisan. 8. Latar belakang. Jika pembaca dianggap perlu mengetahui informasi yang ada dalam laporan bisnis itu, maka latar belakang harus disampaikan. 9. Definisi istilah. Jika kita menggunakan istilah yang memiliki beberapa penafsiran, maka kita harus menjelaskan kepada pembaca definisi yang kita maksud. 10. Keterbatasan. Keterbatasan adalah keterbatasan dalam hal dana, waktu, ataupun dana yang tersedia. Bagian terpanjang dari suatu laporan bisnis adalah isi laporan. Bagian ini dapat membantu kita mencapai maksud penulisan laporan bisnis. Bagian penutup berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh. Dalam laporan informasional, bagian penutup ini dinamakan rangkuman. Selanjutnya, penulisan laporan singkat. Laporan singkat dapat juga dikatakan sebagai laporan non-formal. Bentuknya dapat berupa memorandum atau surat. Saat perencanaan laporan singkat, penulis harus tetap mempertimbangkan penerima, tujuan, dan subjek laporan karena dapat mempengaruhi penyusunan tulisan, baik panjang, gaya, dan perorganisasiannya. Selanjutnya, membuat laporan bisnis yang baik. Membuat laporan yang baik, pertama harus akurat, kedua sajikan hanya bukti yang valid dan mendukung kesimpulan Anda, ketiga jaga emosional pribadi dalam suatu laporan, keempat keputusan yang baik, kelima format gaya organisasi harus responsif. Pemanfaatan dukungan visual dalam laporan dan proposal bisnis. Penulisan laporan dan proposal bisnis akan lebih mengena dan efektif apabila dikomunikasikan secara visual dengan memberikan data, grafik, bagan, diagram, atau gambar yang dibutuhkan. Visual aid atau peraga dalam bentuk tabel, grafik, gambar, diagram atau bagan, peta atau map, dan foto sangat membantu pelaku bisnis dalam menyampaikan pesan agar lebih jelas dan mudah diterima. Contohnya, data perkembangan aset ditampilkan dalam bentuk grafik. Selanjutnya, perbedaan laporan panjang dan laporan pendek. Perbedaan antara laporan pendek dan laporan panjang. Laporan pendek pertama hanya terdiri dari 1-5 halaman, kedua jarang melengkapi kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Ketiga, lebih menekankan pada isi laporan, sedangkan laporan panjang, 1. Jumlahnya lebih dari laporan pendek. 2. Menggunakan kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. 3. Lebih menekankan pada rumusan masalah, outline, rencana kerja, dan analisis data. Selanjutnya ada rilis berita. Rilis berita atau new release adalah pernyataan singkat tertulis mengenai sebuah perusahaan yang diberikan oleh perusahaan tersebut kepada media. Rilis berita memungkinkan perusahaan menginformasikan produk atau operasinya kepada publik. Rilis berita juga dapat digunakan untuk mengklarifikasi informasi sebagai tanggapan atau isu-isu palsu yang dapat merugikan reputasi perusahaan. Rilis berita tersebut mungkin mencantumkan nama dan nomor telepon dari karyawan yang dapat memberikan informasi yang lebih terinci jika dibutuhkan oleh media. Pemberian rilis berita tidak dikenakan biaya, namun perusahaan akan menanggung biaya tidak langsung karena merekrut karyawan yang akan mempromosikan rilis berita tersebut. Juga tidak ada jaminan bahwa rilis berita tersebut akan dipublikasikan oleh media.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.